akhlak. Bolak-balik Kanjeng Nabi atau kita mendengarkan dawuhnya Kanjeng Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dah santri niku wong sing nggawa ilmune Kanjeng Nabi. Arep dadi ulama iku ya harus dadi santri dulu. Gampangane arep dadi kiai kudu mondok dhisik. Lah iku ana kiai sing rak mondok. Lah iku tipe bejo iku. Ancen bejo temenanan lingkungane pesantren atau bejo krono lingkungane encen dopo-opo kabeh. Ora pinter kabeh. Nah, ini Anda ini settingannya harusnya sudah settingan ulama. Maka benar yang disampaikan semalam, kita semuanya sebagai santri, agis nih guys, suaranya kurang banter guys. Yang dikatakan atau yang di briefing bahwasanya kita harus memiliki adab. Kalau di slogan kita, nanti kita usahakan guys, tahun ini yang kelas 3 aliyah bikin karya tulis, mengulas kembali atau menulis kembali tentang tulisan yang pernah ditulis sama kakak-kakak kelas Anda. Ya, dan apa itu mutiara dalam kerang tahu apa itu. Ya, itu salah satunya ya. Keluar lagi. Terus apa lagi yang terakhir? Segini Mas Atta niku. Ketika non formal lebih profesional itu nanti semoga bisa jadi biar bisa kita share sama teman-teman pentingnya duweni akhlakul karimah. Wong alim ora duwe akhlakul karimah, wah bubrah. Medeni wong niku. Wong alim, wong pinter, agama, reti dalil, apal Al-Qur'an, apal hadis tapi ora duwe akhlakul karimah, medeni. Apa meneh? Anda tahu yang namanya orientalis, orang yang belajar agama Islam, bahkan menguasai agama Islam, tapi tujuannya untuk merusak Islam dari dalam. Dr. Snok Horgonya ya, pernah dengar nama itu? Jangan almarhum, itu kafir itu. Itu hafal Quran orang itu. Itu hafal hadis kutubus sittah. Kutubus sittah itu Sahih Bukhari, awak dhewe cek Tadrijus Shalih. Kalah awak dhewe. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Nasai, Sunan Ibnu Majah. Masya Allah. Wong Alfiyah kok dibanggakno. Kalah karo wong kafir. Tapi karena dia nggak punya akhlak, nggak punya agama, apa bisa diikuti? Tidak bisa. Ya, makanya senajan ilmu yang kita dapat sedikit, lebih baik memiliki akhlak yang baik. Karena banyak sekali riwayat-riwayat hadis yang menyatakan dan riwayatnya min majmu'i turuqiha sahih. Dengan kumpulan dari sanad-sanadnya dinyatakan sahih, ada sebuah hadis yang artinya kurang lebih gini. Ada orang yang bisa mendapatkan makam tinggi di surga nanti di sisi Allah bukan karena ibadahnya, bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, tapi karena nopo akhlakul karimah. Ini kemauan yang perlu kita tegaskan pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan. Wa qala radhiyallahu anha thumma yarji'u ila Khadijah. Kenapa Khadijah? Ora ila Khadijati, ya. Jati ini kayu jati mangke. Kenapa Khadijah? Ayo yang kecil-kecil yang tahu. Isim wiru, nganu kepintaran ya. Apa bernama si nol iki. Nol rupiah maksudnya. Sing sapa iki sing biasa sorogan. Firdan. Kenapa ila Khadijah? Kok ila kan biasanya jar majrur. Kenapa Khadijah? Tahu? Isim ghairu munsharif. Mana munsharifnya? Ya, pinter nek isim ghairu munsharif. Mana munsharifnya? Ayo kasih bantuan. Apa cah? Betul. Tumayar ji'unu li keri-keri kondur sapa Kanjeng Nabi ila Khadijah marang Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Fayatazawwatu mongko tambah sangu sinten Kanjeng Nabi.
Fayatazawwadu mongko nambah sangu bekal sop sinten Kanjeng Nabi limisliha keduwe padane allayali limisliha keduwe padane allayali. Kita terangkan sedikit-sedikit. Sebelum kita terangkan, saya kemarin kayaknya salah atau kewalik. Saya mengatakan kenabian itu bulan apa Rabiul Awal. Kewalik keterangan saya. Yang saya maksud Kanjeng Nabi itu didatangi malaikat Jibril itu justru di bulan Ramadan, tapi mimpinya mulai bulan ngoten. Mimpinya mulai bulan Rabiul Awal. Pun clear nggih. Kanjeng Nabi itu berkholwat di Gua Hira. Kemudian apakah beliau kembali apa tidak? Ya, tsumma yarji'u ila Khadijah. Sesekali beliau pulang. Untuk apa? Fayatazawwad limithliha. Untuk menambah bekalan. Jadi kholwat niku ya idealnya kalau mau menjauh dari orang persiapkan terlebih dahulu. Sing kira-kira cukup kanggo mangan telung dino telung bengi. Pakaian cukup kanggo telung dino telung wengi. Terus banyu cukup telung dino telung wengi. Itu kan Nabi melakukannya. Dan di sini dikatakan di dalam syarahnya wa fihi annal inqita'ad daim 'anil ahli laisa minas sunnah. Di sini ada sebuah faedah bahwasanya tidak pernah pulang ke rumah keluarga, aku khususnya yang punya keluarga, itu bukanlah tuntunannya Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi sak nabine Kanjeng Nabi ku ya jek mulai, ya jenenge duwe bojo, ya kangen barang. Iya. Apa meneh sampean, Masya Allah kangen terus untuk pulang. Kangen terus untuk liburan itu sudah sunnah itu, alhamdulillah. Di sisi itunya, tapi kholwatnya belum bisa. Ya. Maka kalau Anda ini memang pengen makom tajrid, itu paling enak memang kalau belum punya keluarga. Makom tajrid itu saiki durung duwe bojo, durung duwe tanggungan, durung buat gawe dan lain-lain. Itu makom tajrid, tolabul ilmi makom tajrid. Kok wis nikah, kok arep makom tajrid iku rada repot. Lah Kanjeng Nabi kok karena beliau akan menjadi nabi, ya terpaksa makom tajrid. Tulah hayatihi. Tulah hayati. Bon. Paham nggih? Jadi jangan sampai terkecoh dengan jamaah tabligh kalau nggak salah. Saya sebutkan grupnya. Yaitu jamaah tabligh mereka memiliki agenda, tapi agenda bagus. Safari dakwah 40 hari, 1 tahun, 2 tahun nggak pernah pulang. Makanya banyak sekali orang-orang yang bercerai itu hanya gara-gara suaminya ikut jamaah tabligh. Ditinggal ditinggali apa-apa. Lah Kanjeng Nabi kan beda kondisinya. Sayyidah Khadijah orang kaya. Sugih ditinggal bojone rak masalah iso golek mangan dhewe. Lah rata-rata wong kan mboten. Sing lanang sing nyambut gawe, yang mencari nafkah itu yang lanang. Lah kok dadak wis nikah sing wedok rak nyambut gawe kok lanang malah arep uzlah, arep kholwat. Iki jenenge mateni anake wong. Iya, menelantarkan anake wong. Makane hati-hati. Terus hatta jaa sehingga teko. Hatta jaa sehingga teko ing Kanjeng Nabi al-haqqu apa perkara kang bener alias wahyu. Al-haqqu apa perkara kang bener alias wahyu. Wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi wahwa hale utawi Kanjeng Nabi fi ghari Hira'in iku tetep ing dalem gua Hira. Fi ghari Hira'in iku tetep ing dalem gua Hira. Beliau melakukan kholwat melakukan kholwat
itu berhenti sampai pada akhirnya beliau mendapatkan wahyu yang pertama. Hatta ja'ahu al-haq. Sehingga malaikat Jibril menemui kanjeng Nabi. Dari beberapa riwayat di dalam mursalnya Ubaid ibn Umair, mursal, hadis mursal Ubaid ibn Umair, beliau menegaskan di dalam riwayatnya bahwasanya yang diterima kanjeng Nabi mulai Rabiul Awal sampai Ramadan selama 6 bulan itu sudah bagian daripada wahyu. Berarti secara secara jelas beliau menyatakan kanjeng Nabi itu menjadi nabi yang sah mulai dari bulan Rabiul Awal hingga pada akhirnya di bulan Ramadan ketemu yang namanya malaikat Jibril. Faja'a mongko rawuh teka hu ing kanjeng Nabi al malaku sapa malaikat Jibril. Nah, akhirnya malaikat Jibril mendatangi beliau. Kapan itu? Tepatnya di hari Senin tanggal 17 Ramadan. Hari Senin tanggal 17 Ramadan. Ketika itu umurnya kanjeng Nabi sudah menginjak umur 40 tahun. Faqala mongko ngucap sapa malaikat Jibril, Iqra maca sapa sira Muhammad. Qala mongko matur sapa kanjeng Nabi, ma ana ora ana utawi ingsun. Ma ana ora ana utawi ingsun biqariin iku kelawan wong kang iso maca. Biqariin iku kelawan wong kang iso maca. Ketika malaikat Jibril mendatangi kanjeng Nabi, terjadilah dialog, percakapan. Kok iso yo kanjeng Nabi ketemu malaikat Jibril ngobrol-ngobrol? Emang Jibril bentuknya kaya apa? Nek ora nabi, ora wali, ora usah arep-arep. Ketemu gundruwo sik nek kuat monggo. Nah, ketemu pocong sik nek kuat monggo. Lagi peteng-peteng ana kelebatan putih ae langsung drodok. Apa meneh malaikat Jibril? Wah, semaput mati malah. Maka ketika itu malaikat Jibril mengatakan, Iqra wahai Muhammad bacalah. Iqra wahai Muhammad bacalah. Di sini di dalam nanti dikatakan bahwasanya Iqra-nya berapa kali? Tiga kali. Apakah Iqra 1, 2, 3 itu bagian daripada wahyu yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Tidak. Iqra yang pertama itu hanya apa istilahnya? Hanya pembukaan saja, bukan bagian daripada wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya moro-moro basa-basine malaikat Jibril ku carane ngono. Ya, paham sampean? Makanya sampean ojo sampai merubah Al-Qur'an atau sampean cari Al-Qur'an Iqra ping 3. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Iqra ping 3 mboten enten. Karena bukan bagian daripada wahyu. Di sini dikatakan Iqra yang pertama limujarradit tambihi wat tayaqquz, yaitu untuk membuat kanjeng Nabi sadar dengan kehadirannya siapa? Malaikat Jibril. Gamane kaya wong uluk salam ngono lho. Wong uluk salam, ana tamu kaya ngono. Tapi uluk salame Jibril, Iqra langsung ngono. Akhirnya mekrok to, bulu kuduke merinding kanjeng Nabi. Jawabnya kanjeng Nabi, ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Di dalam riwayat lain, ma uhsinu an aqra. Saya kalau baca itu jelek. Alias kanjeng Nabi itu al-ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Sering saya ceritakan di dalam kitabnya Syekh Ramadan Buti, Fiqhus Sirah, kenapa rahasianya kanjeng Nabi itu ummi? Ada banyak. Di antaranya adalah dikatakan bahwasanya kanjeng Nabi itu adalah betul-betul ilmunya bimbingan dari Allah langsung. Sehingga orang-orang kafir itu tidak bisa membantah
apa yang disampaikan Kanjeng Nabi. Seandainya Kanjeng Nabi itu bisa baca, bisa nulis, orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Halah, sing diomongno Muhammad ki ndobol, wong dhek iku pinter maca. Wong dhek iku duwe kitab akeh." Kasarane ngoten, paham nggih? Nah, makanya salah satu mukjizatnya Kanjeng Nabi itu justru karena Kanjeng Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ora iso maca, ora iso nulis, apa meneh weanan. Lah kok iso nampa ngilmu sing ora diduweni wong akeh. Ilmul awalin wa ilmul akhirin. Kanjeng Nabi punya semua. Ini menunjukkan bahwasanya Kanjeng Nabi itu napa? Ilmunya langsung transferan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ndi? Qala, nggih. Nggih. Qala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi. Fa akhadha mongko ngalap sapa malaikat Jibril. Fa akhadha. Iku kelewat aku. Leres tambutan nggih. Fa akhadha mongko ngalap sapa malaikat Jibril ni ing ingsun. Faghatta. Faghatta mongko ngekep utawa ngrangkul monggo. Faghatta mongko ngekep utawa ngrangkul sapa malaikat Jibril ni ing ingsun. Ni ing ingsun hatta balagha sehingga temeka minni saking ingsun minni saking ingsun al jahdu apa kepayahan payah kesel al jahdu apa kepayahan summa arsala nuli kari-kari ngocolake sapa malaikat Jibril. Summa arsala nuli kari-kari ngocolake sapa malaikat Jibril ni ing ingsun. Faqala mongko ngucap sapa Jibril iqra maca sira sapa Muhammad. Qultu kita cepet nggih. Qultu mongko ngucap sapa ingsun Kanjeng Nabi ma ana. Ora ana utawi ingsun biqariin iku kelawan wong kang iso maca. Maknane sami dengan yang atas. Fa akhadha mongko ngalap sapa malaikat Jibril ni ing sinten? Ingsun. Faghatta apa mang faghatta? Mongko ngrangkul utawa ngekep sapa malaikat Jibril ni ing ingsun atsaniyata ing kang kaping pindho. Atsaniyata ing ping pindho hatta balagha sehingga temeka minni saking ingsun al jahdu apa kepayahan. Al jahdu apa kepayahan. Tsumma arsala nuli keri-keri ngecolake sapa malaikat ni ing ingsun. Faqala mongko ngucap sapa malaikat Jibril iqra maca sapa sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu mongko ngucap sapa ingsun ma ana ora ana utawi ingsun biqariin iku kelawan wong kang iso maca. Fa akhadha mongko ngalap sapa malaikat Jibril ni ing ingsun faghatta mongko ngekep utawa ngrangkul sapa malaikat Jibril ni ing ingsun ats-tsalitsata ingkang kaping pindho. Summa arsala nuli keri-keri nguculake sapa malaikat Jibril ni ing ingsun. Setelah Kanjeng Nabi diperintah atau disuruh oleh malaikat Jibril untuk baca, Kanjeng Nabi jawab apa tadi? Saya enggak bisa baca. Lalu apa yang dilakukan oleh Jibril? Jibril itu langsung narik Kanjeng Nabi, dikuekep Kanjeng Nabi. Sampai Kanjeng Nabi merasakan hatta balagha minnil jahdu. Sampai saya capek, kesel. Goro-goro dikekep karo malaikat Jibril. Terus dicolke, bar menggeh-menggeh. Ayo ikra, baca wahai Muhammad. Ma'ana biqari, saya enggak bisa baca malaikat. Tuarek meneh, dikekep meneh. Sampai menggos-menggos, colke meneh. Ya dolanan ya malaikat Jibril Kanjeng Nabi ya. Tapi saya terangkan, tapi tidak apa-apa.
sentak lagi sama malaikat Jibril. Ayo Muhammad, Iqra, bacalah. Jawab, ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca, suruh baca apa itu. Tarik meneh, kekep meneh. 3 kali. Nah ini di sini ada beberapa keterangan yang bisa saya sampaikan. Kenapa sih kejadian diulang 3 kali kayak iklan wae. Kayak iklan wae. Nah, di sini dikatakan qila al-ghattatul ula, pelukan yang pertama atau dekapan malaikat Jibril yang pertama tujuannya apa? Liyatakhalla anid dunya, supaya fokusnya Kanjeng Nabi tidak tercampur dengan urusan duniawi. Waket ketemu uang sing atau sosok yang belum pernah dilihat reti-reti nyentak ora iso nglakoni terus dikekep. Waket. Ya kayak dene sampean niku ujug-ujug ana wong nggo celurit, ngono kan wis rasane ndrodok ya. Fokusnya pengen selamat. Sama Kanjeng Nabi juga seperti itu, dikekep. Tapi tujuannya malaikat Jibril apa? Biar dapat perhatian 100%-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar Kanjeng Nabi saat ketika ketemu malaikat Jibril nggak ingat siapa-siapa, nggak ingat apa-apa. Ingatnya sama malaikat Jibril toh. Kemudian wasaniyatu liyatafarraq lima yuha ilaih. Kedekapan atau pelukan malaikat yang kedua adalah tujuannya agar hatinya Rasulullah siap menerima wahyu dari Allah. Kalau yang tadi pertama supaya lupa akan dunia, lupa akan kesibukan duniawi. Tapi yang kedua supaya Kanjeng Nabi hatinya siap menerima wahyu. Wasalitsah, dekapan yang ketiga lil mu'anasah, untuk membuat nyaman hatinya Rasulullah. Kok iso membuat nyaman? Iya, kalau cuma 1 kali 2 kali dekapannya itu secara psikologi, secara psikis, iku koyok-koyok ngene, iki mau sosok berbahaya apa tidak bagi saya. Tapi kalau sudah 3 kali, oh berarti ini adalah sosok yang tidak berbahaya. Dia ada tujuan baik. Is koyok sampeyan dolanan karo kucing. Ya, kucing wow, ya jadi kan ini pertama ya. Ini awalnya nakut-nakutin, terus akhirnya dia kan pus meong, akhirnya gawakno pakanan. Oh berarti orang ini niatnya bukan mau menyakiti saya, tapi mau memberikan makan saya. Akhirnya lulut, gelibat, ngising bareng, dan lain-lain sama. Maka itu dilakukan sama malaikat Jibril. Tujuan yang ketiga agar Kanjeng Nabi merasa nyaman, bahwasanya jangan suudzon sama aku, jangan suudzon sama malaikat Jibril. Saya atau malaikat Jibril tidak bahaya bagi kamu. Tenang aja. Saya ini sosok yang tidak akan menyakitimu. Terus dekapan-dekapan ini ternyata memiliki arti tersendiri. Para ulama mengatakan lam yungqal an ahadin minal anbiya annahu jaralahu indabtida'il wahyi ilaihi mithlah. Tidak pernah ada cerita daripada nabi-nabi terdahulu kalau mereka pernah mengalami kejadian yang sama persis dengan kejadiannya Kanjeng Nabi ketemu malaikat Jibril pertama kali. Kanjeng Nabi kan ketemu malaikat Jibril langsung ada dialog Iqra terus ma'ana biqari dipeluk sampai 3 kali. Kalau nabi-nabi dulu enggak ada. Ini menunjukkan betapa dekatnya Kanjeng Nabi dengan malaikat Jibril. Wa fi riwayah dikatakan kenapa Jibril sampai ngekep Kanjeng Nabi? Iku saking brontone, saking kuwangene, nggih, saking rindunya malaikat Jibril dengan sosok yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena malaikat Jibril itu bolak-balik mubang-mubeng ning gene swarga. Delokane Allah Muhammad, kaligrafine Allah Muhammad. Iki wong ora metu-metu kapan sih metune kan ngono. Dia buruk mawon kangen apa meneh malaikat Jibril. Akhirnya ketika sudah saatnya turun, dia enggak betah itu, histeris ya. Histeris dengan Kanjeng Nabi. Gak iso biasa. Arti ya ngomong histeris kan hilang akal sesaat toh. Nah, ketemu idolane. Wah, udah wong kesurupan ya. Sampean bisa bayangke utawa ketemu sapa ngoten histeris. Sama malaikat Jibril juga histeris dengan caranya sendiri.
Tsumma qala faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wallahu a'lamu bissawab. Mugi-mugi wonten barokahe. Mas Wafik.